Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkait akuntansi sewa. Jika pada minggu lalu kita membahas akuntansi sewa dari sisi lesi, minggu ini kita akan bahas dari sisi lesor. Dan nanti juga akan saya bahas juga pada video berikutnya terkait dengan isu-isu lainnya terkait dengan akuntansi sewa. Yang mana saya juga uh, menunda ya pertanyaan terkait dengan prepayments, insentif, dan lain-lainnya. Nanti saya akan jawab di video kedua. Di video kali ini saya hanya akan membahas akuntansi sewa dari sisi lesor. Nah, minggu lalu saya sudah menekankan bahwa akuntansi sewa dari sisi lesi itu berbeda dengan lesor. Nah, berbedanya bagaimana? Berbedanya bisa saja lesi akan mencatat suatu sewa itu dalam kategori finance lease, tetapi lesor bisa saja mengakuinya sebagai operating lease. Kenapa? Karena kriteria pengakuannya memang berbeda. Nah, lalu juga saya pernah ingatkan bahwa angka utang bagi lesi, utang sewanya itu tidak semerta-merta sama dengan angka piutang bagi lesor. Nah, tidak seperti obligasi ya, yang mana biasanya sama antara utang obligasi dengan investasi dalam obligasi pasangan akunnya ya. Kalau di sini beda. Nah, makanya kita harus perhatikan sesuatu. Nah, untuk mereview sedikit, bagi lesi, dalam melaksanakan transaksi sewa, pasti akan mengakui dua akun ini ya, lease liability dan right of use asset. Nah, di sini saya ingin menekankan, walaupun sebenarnya topik minggu lalu ya, nilai utang sewa itu bisa saja berbeda dengan nilai penggunaan asetnya ya, hak penggunaan asetnya itu bisa berbeda. Mengapa? Karena nilai dari utang sewa itu diturunkan dari nilai sekarang dari payment-payment terkait dengan sewa, yang mana bisa ditentukan dengan sistemnya. Apakah ada bargain option purchase atau tidak. Nah, bargain purchase option ya, maaf. Nah, discount rate-nya berapa, dan list payment-nya apakah fix, apakah variable. Itu nanti intinya nilai-nilai payment ini secara garis waktu itu tinggal di present value kan di tanggal commencement date-nya. Nah, itu yang membentuk nilai lease liability. Yang mana lease liability ini juga memang menjadi salah satu input dalam menentukan nilai right of use asset. Nah, tetapi right of use asset ini tidak sepanjang periode sewa, sepanjang masa sewa itu nilainya sama dengan lease liability. Kenapa? Karena nilai rate of use asset awal, initial rate of use asset itu ditentukan dengan nilai lease liability yang kita cari tadi berdasarkan present value-nya, ditambah initial direct cost, ditambah prepayment yang jika memang sudah dilakukan sebelumnya, dan dikurangi insentif jika ada. Nah, bagaimana ini pengakuannya nanti akan kita bahas di video kedua ya. Ini hanya sekedar refreshment saja. Nah, bagaimana sifat dasar dari akuntansi sewa bagi lesor? Nah, lesor pasti saat ingin melakukan transaksi sewa, lesor ini kan pemilik aset, pasti harus menentukan berapa sih nilai sewanya, sewa tahunannya atau sewa bulanannya. Nah, jadi di sini lesor yang punya kuasa ya untuk menentukan berapa rental payment yang harus dibayar oleh lesi, yang harus ditanggung oleh lesi. Nah, faktor-faktornya apa saja yang menentukan besarnya rental payment ini? Nah, bisa ditentukan oleh implicit rate. Implicit rate ini dasarnya adalah berapa sih tingkat return atau tingkat keuntungan yang diinginkan oleh lesor. Nah, sederhananya seperti itu ya. Jadi lalu dilihat juga masa sewanya, lalu status residual value guaranteed dan unguaranteed-nya karena nanti akan mempengaruhi jurnal-jurnalnya. Nah, secara sederhana, nilai rental payment itu diturunkan dari fair value aset saat ini. Nah, jadi sebenarnya secara substansi, lesor harus tahu nilai wajar aset hari ini. Nah, contoh di sini nilai wajar asetnya adalah 100.000 euro.
Nah, di sini diestimasikan residual value di akhir masa sewa adalah 5.000. Nah, lalu bagaimana cara menghitung nilai rental payment yang ideal? Nah, yang ideal ya. Nah, jadi di sini 100.000 kita harus kurangkan dulu dengan present value residual value, yang mana 5.000 ya. Kita bawa ke nilai hari ini. 5.000 ini kan nilai di akhir masa sewa ya. Lalu kita bawa nilainya hari ini yaitu 4.109. Nah, lalu di sini dapat nilainya 95.000, nilai sisanya ya, nilai recover-nya. Nah, lalu ini kita menggunakan formula anuitas untuk mencari nilai annuity-nya ya, nilai payment annual-nya, annual payment. Didapatlah 20.71. Apakah wajib seperti ini untuk menentukan rental payment? Jawabannya bisa saja tidak ya. Kadang bisa saja nilai ini tidak dipakai secara dirinci ya. Jadi ini kan rinci ya, 20.711,11,11. Nah, bisa saja kalau dalam ranah praktis, ini nanti angkanya dibulatkan. Efeknya bagaimana? Efeknya nanti akan berpengaruh di nilai piutangnya. Tapi yang jelas secara ideal penentuan rental payment itu adalah seperti ini ya. Anggaplah baik secara ideal dan praktik juga nilai rental payment-nya adalah 20.711,11 ya. Nah, di sini saya sudah jelaskan minggu lalu ya, bagaimana menentukan finance list atau operating list bagi lessor. Nah, jadi bagi lessor, syarat utamanya adalah sewanya itu adalah non-cancelable. Tidak boleh dibatalkan. Nah, lalu saat ini kontrak ini sudah memuat klausul non-cancelable, nah minimal harus memenuhi 1 dari 5 pengujian. Pengujiannya apa? Yaitu transfer of ownership, purchase option test, list term, present value-nya, alternative use test-nya. Nah, ini saya rasa sudah jelas ya di sini ya. Silakan di pause atau dilihat di slide masing-masing ya. Yang jelas dia syaratnya must be non-cancelable dan meet at least one of the 5 tests. Nah, ini saya tidak jelaskan ya. Nah, jadi yang seperti saya bilang, lessor itu hanya mengenal implicit rate. Lessor tidak perlu tahu nilai incremental borrowing rate, karena incremental borrowing rate itu adalah data yang dimiliki oleh lessee. Kasarnya juga begini, misalnya lessor memang menyewakan mobil ya, mobilnya sama persis. Nah, bisa saja nanti masing-masing lessee-nya itu akan mencatat nilai utang yang berbeda. Kenapa? Mungkin karena lessornya tidak punya implicit rate. Nah, tidak memberitahukan implicit rate-nya. Lalu bagaimana lessee-nya? Lessee pasti kalau tidak mengetahui implicit rate kan harus menggunakan IBR ya, incremental borrowing rate. Maka itu bisa saja berbeda-beda. Nah, jadi di sini implicit rate digunakan untuk menentukan present value of the payment ya. Nah, jadi memang idealnya, ini balik lagi ya, ideal ya. Jadi idealnya perusahaan itu harus tahu nilai wajar aset yang dimiliki. Harus tahu juga implicit rate yang ideal bagi perusahaan. Nah, kita masuk di penjelasan pencatatannya ya. Nah, jadi bagi lessor untuk mencatat aset yang disewakan itu sama dengan seperti aset tersebut dijual. Nah, mengapa seperti itu? Karena kebanyakan kontrak sewa menyewa itu memang secara substansi itu seperti penjualan cicilan, atau dari sisi lain seperti pembelian cicilan. Apalagi jika ada bargain purchase option ya. Nah, itu jelas seperti penjualan tetapi dicicil. Nah, makanya kita sebagai akuntan dalam menganalisis akuntansi sewa ini, kita tidak bisa mengandalkan informasi legal ya, informasi kepemilikan secara hukum misalnya. Kan kita tahu bahwa secara hukum kepemilikan asetnya mungkin masih di lessor. Tapi bagi lessee tetap mengakui aset tersebut sebagai right of use asset. Nah, kenapa? Karena sudut pandang akuntansi itu lebih mengedepankan
substansi dibandingkan legal form-nya ya. Makanya ada istilah substance over form. Makanya jadinya dalam akuntansi sewa, lessor yang memenuhi kriteria 5 tadi ini ya, salah satu dari 5 tadi jika terpenuhi, maka akan mengakui sewanya itu seperti penjualan. Seperti penjualan ya. Nah, maka di sini pasti lessor akan mencatat piutang, sama seperti menjual aset ya, pasti AR pada sales. Nah, ini juga sama. Hanya saja diakui lease receivable pada sales. Nah, ini yang penting dan mohon dipahami. Berapa nilai lease receivable yang harus kita akui? Kalau tadi kan terbalik ya sebenarnya, kalau mungkin sudah dilihat-lihat juga ya sama para mahasiswa. Di sini angka 20.000 ini diturunkan dari 100.000. Tapi justru kalau di sini untuk mencari lease receivable yang mana 100.000 tadi harus dicari dari nilai 20.000 dulu. Mungkin jadi seperti pertanyaan telur atau ayam, yang mana duluannya 20.000 dulu, 20.711-nya atau 100.000 dulu yang diketahui. Nah, jawabannya kalau bagi saya untuk menjawab soal mah tergantung ya. Jadi tergantung informasi mana yang diberikan, apakah nilai annual payment-nya, apakah nilai wajarnya, itu tinggal disesuaikan karena memang nanti akan sama saja. Dalam dunia praktik bagaimana? Biasanya ditentukan oleh rental payment dulu. Jadi untuk menentukan lease receivable kita berdasarkan angka rental payment-nya. Nah, walaupun seperti yang saya bilang, rental payment idealnya dicari seperti ini. Nah, cari seperti ini ya, rental payment itu. Jadi diderivasi dari nilai wajarnya. Tapi dalam praktik biasanya rental payment tidak dihitung secara sedetail itu ya. Dan mungkin punya perhitungan lain yang bisa jadi jauh lebih detail. Sehingga nanti nilai lease receivable-nya yang baru mengikuti. Jadi misalnya diketahui rental payment-nya adalah 100 juta setahun. Nah, baru dicari lease receivable-nya. Nah, jadi nilai lease receivable ini ditentukan dari present value rental payment-nya ditambah dengan present value dari residual values. Mengabaikan apakah residual values-nya guaranteed atau unguaranteed, yang jelas lease receivable akan bertambah jika ada residual values-nya ya. Nah, ini contoh, bisa di pause ya untuk dilihat, kita langsung bahas. Nah, jadi di sini kita pertama menentukan dulu annual rental payment-nya. Mengapa? Karena di sini belum diberitahu berapa rental payment-nya. Nah, karena yang diberitahu adalah nilai wajar, maka kita harus turunkan nilai wajarnya. 100.000, lalu dikurangi dengan present value residual value, lalu di present value-kan lagi berdasarkan rumus anuitas di muka, didapatlah ternyata rental payment-nya adalah 20.711. Nah, lalu kita tentukan apakah sewa ini kita golongkan sebagai finance atau operating. Ya, di sini kalau kita lihat listemnya sama ya dengan masa manfaat asetnya. Lalu di sini present value-nya juga lebih besar daripada 90% ya. Nah, di sini kan kita lihat bahwa nilai wajarnya 100.000, 90%-nya kan berarti adalah 90.000. Tapi di sini kan ini lebih besar ya nilainya, 95.000 ya. Nah, terlepas dari itu juga yang jelas satu kriteria sudah dipenuhi. Nah, maka satu saja sudah cukup, maka kita harus akui ini sebagai finance lease ya. Nah, di sini kita coba cek lagi berapa lease receivable-nya. Nah, sebenarnya lease receivable akan mencerminkan nilai wajar ya, tapi makanya kita akan uji terbalik lagi. Present value dari rental payment, jadi kan rental payment-nya 20.711, kita present value kan adalah 95.000. Sementara di sini present value of guaranteed residual value-nya, ini terlepas guaranteed atau unguaranteed ya, adalah 4.100. Maka ini tambah ini dapatlah 100.000. Maka saat kita menyewakan atau mentransfer asetnya, kita akan mengakui lease receivable
pada sales revenue sebesar 100.000. Mungkin kalau ingat dari sisi lesi kita akan catat utang sewanya sebesar 95.000 ya. Padahal di sini piutang sewanya adalah 100.000. Memang berbeda ya. Nah, tidak lupa karena ini sifatnya sales type, maka kita akui juga seperti penjualan. Nah, di sini 85.000 berasal dari informasi awal ya. Nilai asetnya 85.000, maka kita kurangkan. Maka di tahun 2019 kita akan mengakui keuntungan sebesar 15.000 dari transaksi sewa ini. Nah, sama halnya seperti transaksi apapun yang menggunakan bunga, pasti kita akan mengakui amortisasinya ya. Nah, di sini kita mulai amortisasi piutang dari angka awalnya 100.000 ya. Nah, kalau ingat lagi mungkin transaksi dari lesi kita amortisasi mulai dari 95.000 ya, tapi di sini 100.000. Nah, bunga awal memang tidak ada karena ini sifatnya di muka. Nah, jadi supaya tidak bingung, di sini kan tanggal transaksinya adalah 1/1/2019 ya, maka di hari ini ya memang belum ada bunga yang terjadi ya. Lalu ini tabelnya sama saja ya, interestnya juga 3171 ini didapat dari mana misalnya? Ya dari nilai sebelumnya 79.000 dikali dengan 4%. Nah, diturunkan terus dan pastikan ini 0 ya. Nah, bisa dikerjakan di Excel juga ya. Kita lihat dulu bagaimana jurnal sepanjang periode sewa. Pada 1 Januari 2019, karena ini sifatnya pembayarannya di muka, selain kita menjurnal yang sales revenue tadi, kita menjurnal ini juga ya, penerimaan pembayaran rental pertama. Cash pada lease receivable, 20.711. Di sini kita tidak mengakui adanya bunga apapun ya. Nah, lalu pada 31 Desember, nah, jadi kan kita saldo awalnya 100.000. Di awal kita sudah bayar 79, kita sudah bayar 20.711. Maka di awal periode juga, ibaratnya di tanggal 2 Januarinya, itu saldo piutang kita adalah 79.288. Nah, piutang ini pasti akan menghasilkan bunga. Nah, karena ini aset kita menghasilkan bunga, maka nanti akan kita jurnal pendapatan bunga, yang mana akan menambah piutang kita juga ya. Konsepnya kan sama, kalau utang berbunga pasti akan menambah utang. Nah, ini juga bisa dibalik ya, piutang akan menghasilkan bunga, menambah piutang lagi ya. Jadi di sini kita less receivable-nya kita tambahkan 3.071 ya, didapat dari 79.000 dikali dengan 4%. Jadi 79.000 ini ibaratnya angka di 2 Januari ya, angka di 1 Januari. Tapi supaya lebih mudah bayangkan, ini angka 2 Januari, dia dibiarkan setahun, maka akan berbunga. Ya. Nah, di sini posisi di tahun 2019, maka list receivable kita adalah, di sini current assetnya kita akui 20.711 ya, yang dari yang current ya. Nah, dari yang non-currentnya sisanya ya 61. Nah, lalu ini dari sisi neracanya ya, dari sisi laporan laba ruginya, kita akui sales revenue 100.000, cost of goods sold-nya 85.000 ditambah dengan interest revenue. Nah, ini untuk tahun-tahun berikutnya, tahun kedua ya sama ya, kita pasti akan menerima pembayaran sewa dan akan mengakui bunga juga ya. Nah, ini akan terus sampai akhir masa sewa ya. Nah, di akhir masa sewa, ini kan kita sewanya kan akan berakhir di 31 Desember 2023 ya. Nah, di 31 Desember 2023 itu masih menyisakan saldo 4.807. Yang mana saldo ini, saldo yang tadi ya, ibaratnya ini saldo di awal 1 Januari, di 2 Januari 2023-nya. 4.800 ini masih akan menghasilkan bunga sebesar 192. Maka di 31 Desember 2023, kalau ini kan 1/1/2024 ya, memang agak membingungkan ya bagi mahasiswa ya,
Tapi kan setara ya, 1/1/2024 itu setara dengan 31/12/2023. Maka kita di akhir tahun kita akan mengakui jurnal ini, pengakuan pendapatan bunga terakhir ya, 192. Jadi ibaratnya di 1 Januari 2023 kita akan membayar kita akan menerima 20.711. Nah, di akhir tanggal 30 Desember kita tetap mengakui penerimaan bunga ya sebesar 192. Dapat dari 4807 dikali 4%. Nah, di akhir kita masih punya saldo piutang 5.000. Nah, 5.000 ini karena sifatnya guaranteed, maka akan dikembalikan oleh lesi jika memang nilainya sebesar 5.000 ya. Nah, maka di sini lessor akan menerima kembali inventorinya 5.000 sesuai kesepakatan. Nah, pasti ada yang bertanya, bagaimana jika nilainya ternyata tidak 5.000, Pak? Bagaimana ternyata nilainya 8.000? Kalau nilainya 8.000, ya jurnalnya sama seperti ini. Terlepas nanti misalnya lessor ingin merevaluasi aset yang menjadi 8.000 itu hal lain lagi. Tapi bagaimana ternyata nilainya jika nilainya 2.000 Pak yang dikembalikan, maka 3.000-nya itu akan diakui sebagai cash. Kenapa cash? Ya karena ini sifatnya guaranteed ya. Lessor mau nggak mau intinya mau menerima sebesar 5.000 di akhir masa sewa. Apakah itu bentuknya inventory? Harapannya kan sesuai inventory aja, dibalikinnya inventory sebesar 5.000. Tapi jika lesi tidak bisa mengembalikan inventory sebesar 5.000, alih-alih malah memberikan inventory 2.000, maka lesi akan ganti sebesar 3.000, maka kita akan menerima cash. Nanti ditanya lagi, bagaimana jika digantinya nanti Pak bulan depan? Ya sudah, berarti 3.000-nya itu nanti akan diakui sebagai utang. Nah, jadi, bagaimana efek guaranteed residual value? Yang tadi ya, intinya dalam penentuan piutang ataupun penentuan minimum lease payment juga masih menggunakan angka guaranteed residual value. Jadi ini mempengaruhi perhitungan lease payment-nya ya. Nah, perhitungan ini juga sebenarnya sama. Mau sifat residual value-nya itu guaranteed atau non-guaranteed juga sama ya, karena formula yang penentuan lease receivable tadi yang di bawah sini ingat ya, present value annual payment ditambah dengan present value residual value. Nah, tetapi lantas apa bedanya Pak kalau perhitungan lease payment-nya, annual payment-nya sama, bedanya apa? Nah, bedanya di sini, yaitu beda saat pengakuan sales revenue-nya. Kenapa berbeda? Karena nanti akan kita abaikan efek dari guaranteed residual value-nya. Tapi sebenarnya secara efek laporan keuangan sama. Karena laba juga nanti akan sama. Bagaimana kok bisa sama, Pak? Padahal berbeda nilai sales revenue-nya. Nah, kita coba lihat transaksinya. Di sini kita ada soal yang masih lanjutan yang tadi ya. Intinya data-datanya masih sama, nilai penjualannya 100.000, nilai residual value-nya 5.000, lalu nilai pokok atau harga pokok dari equipment yang disewakan adalah 85.000. Nah, bagaimana efeknya? Lease receivable-nya sama ya, 100.000. Kenapa? Karena rumusnya adalah dua ya, present value 20.000 dan present value dari 5.000 residual value-nya. Mau ini yang guaranteed ataupun unguaranteed, hasilnya sama-sama 100.000. Yang berbeda adalah di penentuan sales dan COP. Nah, sales-nya kan di sini kan sama ya. Kalau di soal tadi kan list AR pada sales, list receivable pada sales 100.000, 100.000. Nah, tapi di sini berbeda. Nah, sales-nya adalah 95.000. 100.000 dikurangi 4.000. Kenapa dikurangi, Pak? Nah, karena kalau dalam sistem guaranteed residual value kan residual value-nya itu akan sifatnya
secara natural sifatnya untung ya, karena akan dikembalikan 5.000 tadi di awal. Maka kita akan capture keuntungan tadi dalam sales price. Nah, karena ini sifatnya unguaranteed, tidak ada yang menggaransi nilai asetnya di akhir itu ada berapa, maka kita harus konservatif. Kita kurangi, tidak boleh akui penjualannya 100.000. Kita kurangi dengan present value dari residual value-nya. Sama halnya juga dengan COGS, dikurangi juga. Jadi tidak 85.000 lagi, tetapi 80.850 dikurangi dengan residual value-nya. Karena kenapa? Karena dalam 85.000 ini ada 5.000 residual value. Sementara kalau dalam unguaranteed kita anggap saja tidak ada residual value. Maka kita kurangi nilai sekarangnya, bukan kurangi 5.000 ya. Jadi kurangi nilai sekarangnya. Tapi seperti yang saya bilang, efek laporan keuangan sebenarnya sama saja. Karena menghasilkan gross profit yang sama-sama 15.000. Nah, ini jurnal saya yakin sudah baca, berbedanya hanya di yang pertama dan yang terakhir ya, Yang pertama ini juga secara substansi sebenarnya sama saja ya, efek laporan keuangannya sama. Mengapa? Karena list receivable-nya tetap sama-sama 100.000. Inventory yang kita kurangi di neraca, aset kita berkurang 85.000. Di unguaranteed juga 85.000. Efek laba rugi sama-sama menyumbang margin 15.000. Nah, karena list receivable baik guaranteed dan unguaranteed residual value adalah sama, maka amortisasi dan tabel amortisasi pasti akan sama, sehingga nilai bunga yang kita akui, pendapatan bunga yang kita akui akan sama ya. Nah, yang berbeda ada di jurnal terakhir saat kita ingin menerima kembali inventory kita. Nah, ini ada dua tipe. Tadi kan kalau yang 5.000 ya. Contoh misalnya dikembalikannya 5.000 deh. Maka kita akan akui kalau yang guaranteed residual value inventory pada list receivable 5.000. Bagaimana kalau unguaranteed residual value? Ya sama, inventory pada list receivable juga 5.000. Kalau misalnya memang nilai yang dikembalikan adalah 5.000 ya. Tapi bagaimana jika tidak dikembalikan 5.000? Anggaplah dalam sistem unguaranteed residual value itu dikembalikannya nilainya 0. Nah, maka pasti lessor akan menanggung kerugian ya. Piutangnya masih tersisa 5.000, maka kita harus akui loss 5.000. Nah, di contoh yang ini sifatnya nilai inventorinya masih ada sebagian ya. Contoh, misalnya di sini kita harus mengurangi piutang kita 5.000, tetapi inventory yang dikembalikan 3.000. Nah, karena ini sifatnya guaranteed, lessee harus menambahkan. Menambahkan apa? Dalam hal ini cash. Jadi lessee mengeluarkan cash tambahan sebesar 2.000. Kita sebagai lessor mendapatkan cash 2.000. Jadi sesuai dengan guaranteed-nya ya. Intinya di akhir kita akan menerima 5.000. Baik itu dalam bentuk full inventory ataupun perpaduan inventory cash ataupun receivable ya. Nah, tapi kalau di sistem unguaranteed residual value, kalau dikembalikan hanya 3.000, ya sudah kita nggak bisa protes. Karena memang tidak digaransikan dari awal. Maka karena nilai piutangnya masih tersisa 5.000, kita harus mengakui sisanya sebagai kerugian. Nah, itu ya terkait dengan finance list. Saya rasa tidak sulit ini tidak sulit. Akuntansi lessee justru mungkin akan lebih membingungkan sedikit. Nah, untuk operating list artinya apa? Jika misalnya tidak ada klausul non-cancelable ya. Jadi ada cancelable, nah itu operating list, ataupun tidak memenuhi satupun syarat dari 5 tes ya. Jadi di sini dicontohkan juga soalnya ya, yang mana tidak memenuhi kriteria apapun. Lantas bagaimana lessor mengakui atau mencatat transaksi sewa tersebut? Maka ya diakui seperti biasa ya, diakui sebagai seperti soal pengantar 1. Kita menyewakan, tapi ini kategori operating list, maka kita akan dapat cash ya, pembayaran sewa pertama, tapi kita akui sebagai unearned revenue ya, 17.000. Kenapa kita tidak akui revenue langsung? Karena kita belum memberikan jasa ya, karena ini kan saat dibayarnya di muka ya. Maka di 30 Desember, karena kita sudah melakukan jasa sewa kita kurangi kewajiban kita, dan kita akui sebagai
revenue. Nah, aset masih baik secara hukum dan secara akuntansi itu masih milik kita, sehingga ada konsekuensi tambahan, yaitu lessor harus menanggung beban depresiasi. Nah, saya rasa cukup ya penjelasan terkait dengan akuntansi sewa dari sisi lessor. Kita akan membahas problem spesial lainnya ya di sini. Tapi di video berikutnya ya. Terima kasih.